Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Kita masih ada dalam seri renungan dari kitab Filipi. Dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar saudara tentang mengalami pertumbuhan rohani. Hal yang paling penting untuk kita perhatikan dalam perjalanan kehidupan kita adalah pertumbuhan rohani kita. Karena begitu banyak orang yang berjuang untuk mengalami perkembangan, mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan dalam berbagai hal, dalam karir misalnya, dalam bisnis, dalam ekonomi, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saudara, hal yang sering kali diabaikan adalah pertumbuhan rohani. Padahal segala sesuatunya, semaju apapun, seberkembang apapun, sebertumbuh apapun kita, segala sesuatunya akan kita tinggalkan. Ekonomi kita yang berkembang, bertumbuh, maju luar biasa, semuanya akan ditinggalkan. Karir kita yang maju luar biasa akan kita tinggalkan juga. Segala sesuatunya akan kita tinggalkan. Yang akan masuk kepada kekekalan saudara adalah pertumbuhan iman kita. Itu yang akan berpengaruh kepada kekekalan. Itu sebabnya hari ini saya rindu kita belajar seimbang. Selain hari demi hari kita bekerja, berjuang untuk berkembang secara ekonomi, berkembang secara karir, pekerjaan dan sebagainya, kita juga perlu fokus untuk mengalami pertumbuhan rohani. Itu sebabnya saudara pagi hari ini mari kita renungkan firman Tuhan ini dengan penuh kesungguhan hati sehingga kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Filipi pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah
sempurna, melainkan aku mengerjarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat Filipi tentang pertumbuhan yang dia alami di dalam Kristus, tentang perubahan konsep berpikir yang dia alami di dalam Kristus, di mana dia mengalami perkembangan dalam pertumbuhan rohani. Dan itu yang dia ajarkan kepada jemaat Filipi supaya mereka pun mengalaminya. Dan nasihat dari Paulus di ayat terakhir, yaitu di ayat 16, dia berkata, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya Paulus menegaskan bahwa tingkat pengertian kita harus bertumbuh. Dan ketika dia sampai di satu tingkat pengertian, dia kembali juga menegaskan bahwa baiklah kita tingkatkan lagi. Jadi tingkat pengertian yang sudah dicapai saat ini, kita tingkatkan lagi. Jadi Paulus pada waktu itu sudah ada di satu tingkat pengertian di dalam Kristus, di mana dia mengalami perkembangan, mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan. Tapi namun pun demikian, dia kembali menegaskan bahwa itu harus ditingkatkan lagi. Jadi saudara, bagi Paulus pertumbuhan rohani itu terus harus berkembang, terus harus bertambah, terus harus maju. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah kita hari ini mengalami pertumbuhan rohani? Adakah kita merasa penting pertumbuhan rohani kita? Jangan sampai kita terlalu fokus dengan perkembangan dunia ini, perkembangan hal-hal yang berhubungan dengan dunia, yaitu ekonomi kita, perkembangan bisnis kita, pekerjaan kita, dan sebagainya. Adakah kita menaruh perhatian kepada perkembangan rohani kita, saudara? Itu hal yang jauh lebih penting daripada semuanya. Dan Paulus menegaskan bahwa itu harus terus bertumbuh. Dan kemudian sekalipun pada waktu itu Paulus sudah mengalami pertumbuhan, dia tegaskan juga harus ditingkatkan lagi. Hari ini sejauh mana pertumbuhan rohani saudara? Kalau saat ini saudara merasa sadar bahwa saudara sama sekali belum bertumbuh, ini waktunya saudara untuk saudara menaruh perhatian kepada pertumbuhan rohani saudara. Jangan sampai terlambat saudara, selagi masih ada waktu, perhatikan pertumbuhan rohani saudara. Saya berdoa saudara maju secara ekonomi. Saya berdoa saudara berkembang, bisnis pekerjaan saudara berkembang dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi hari ini saya mengingatkan, jangan sampai saudara abaikan pertumbuhan rohani saudara, karena segala sesuatu di dunia ini akan kita tinggalkan. Kalau hari ini mungkin saudara berkata bahwa, ya pendeta, saya mengalami pertumbuhan rohani kok di dalam Kristus. Hari ini firman Allah berkata kepada saudara bahwa tingkat pertumbuhan yang telah saudara capai hari ini harus ditingkatkan lagi, harus lebih maju lagi, kata Paulus. Dan pagi hari ini saudara, yang saya rindu kita renungkan adalah apa bukti pertumbuhan rohani Paulus. Pertumbuhan rohani yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, bukti yang dia alami dalam hidupnya itu apa? Itu yang saya rindu kita renungkan saudara, dan untuk jadi koreksi dalam diri kita dan untuk kita aplikasikan dalam diri kita. Jangan sampai kita merasa, kita berpikir bahwa kita mengalami pertumbuhan rohani padahal tidak. Karena seringkali misalnya rajin ibadah, melayani Tuhan dan sebagainya, itu tidak selalu membuktikan bahwa orang itu mengalami pertumbuhan rohani. Jadi apa pertumbuhan rohani yang harus ditingkatkan oleh
setiap anak-anak Tuhan, seperti yang ditegaskan oleh Paulus. Yang ditegaskan oleh Paulus yang pertama, saudara, ada 3 hal yang kita akan belajar. Pertumbuhan rohani, perkembangan rohani yang dialami oleh Paulus ayat 7, di mana di sana dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dengar saudara, perkembangan rohani yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, yang pertama adalah mengalami pengenalan Kristus. Jadi, apa bukti seseorang telah bertumbuh secara rohani? Dia mengalami pengenalan akan Kristus. Kalau dia mengalami pengenalan akan Kristus, maka dia akan rajin beribadah, maka dia akan hidup melayani dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi orang yang rajin beribadah belum tentu mengenal Kristus. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita merenung bersama, sudahkah saudara mengalami pengenalan akan Kristus? Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Setelah Paulus mengalami pengenalan akan Tuhan, saudara, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi dia, kebanggaan bagi dia, sekarang dia anggap rugi karena dia disadarkan bahwa pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia daripada semuanya. Itu sebabnya saat ini, saudara, sama seperti Paulus, ketika dia bertumbuh secara rohani, bukti pertumbuhan rohaninya adalah dia mengalami pengenalan akan Kristus. Saya dan saudara juga seharusnya demikian. Sudahkah kita mengenali Kristus sebagaimana seharusnya, yaitu bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Dan tingkat pengenalan kita bukan hanya sampai di titik mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Itu hal yang sangat mendasar dan harus. Kalau ada seseorang Kristen yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka apapun yang dia lakukan sia-sia. Ibadahnya akan sia-sia, pengorbanannya akan sia-sia, pelayanannya akan sia-sia. Jadi hal yang paling utama adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang paling utama. Dan pengenalan itu juga akan terus berkembang jika hari demi hari kita dekat dengan Yesus. Hari demi hari kita intim dengan Yesus. Hari demi hari kita bergaul dengan Tuhan. Di sana kita akan semakin mengenal Dia dan semakin mengenal Dia, di mana pengenalan itu akan tidak terjelaskan dengan kata-kata, saudara. Itu sebabnya saat ini, kalau saudara memang bertumbuh secara rohani, mari kita lihat apakah kita mengalami pengenalan akan Kristus. Itu bukti kita mengalami pertumbuhan rohani. Kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita juga mengalami kedekatan keintiman dengan Dia. Lalu kemudian, saudara, bukti kedua pertumbuhan rohani yang ditegaskan oleh Paulus di sini, mulai ayat 13. Di sana dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, hal kedua bukti pertumbuhan rohani itu adalah di mana Paulus mengarahkan, artinya fokus kepada masa depan. Baik janji Tuhan semasa hidup, baik kekekalan di masa yang akan datang. Jadi fokusnya sudah kepada hal-hal yang ada di masa depan. Dia berkata bahwa apa yang telah masa lalu dia lupakan itu. Yang jadi masalah, kenapa seringkali ada orang yang tidak mengalami pertumbuhan, saudara? Karena dia selalu jatuh oleh karena ikatan masa lalu. Oleh karena godaan masa lalu, jatuh lagi, dan jatuh lagi. Paulus menegaskan bahwa dia melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depannya, mengejar Kristus, mengejar pengenalan semakin dalam akan Kristus, dan berfokus kepada kekekalan, upah di sorga. Itu yang menjadi fokus kehidupan Paulus, saudara.
karena memang dia sudah mengalami pertumbuhan rohani. Ada satu istilah saudara, jangan sampai kita terlalu sibuk untuk apa yang akan kita tinggalkan, tapi kita lupa mengurusi apa yang akan kita bawa. Saudara, terlalu banyak orang mengurusi untuk kebanggaan dunia, untuk apa yang ditinggalkan, tapi lupa berfokus kepada masa depan, kepada kekekalan, apa yang akan kita bawa di hadapan Tuhan, apa yang akan kita terima dari Tuhan. Tapi Paulus, saudara, dia sudah melupakan apa yang di belakang dan mulai fokus kepada apa yang di depan. Saat ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, orang yang mengalami pertumbuhan rohani adalah orang yang fokus kepada masa depan, kepada kekekalan, dan tidak terikat dan jatuh lagi kepada masa lalu. Itu ciri kedua pertumbuhan rohani, saudara. Lalu kemudian ciri terakhir orang yang mengalami pertumbuhan rohani, di ayat 14 Paulus menegaskan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Dia fokus kepada hadiah yang akan dia terima dari Yesus. Ketika dia hidup melayani, dia ikut Tuhan, dia kerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Yang dia rindukan, yang dia kejar adalah upah dari Kristus, hadiah dari Kristus. Hari ini pun saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, biarlah setiap kita berlari mencari upah, mencari hadiah, mencari mahkota yang akan kita terima ketika kita menghadap Tuhan nantinya, saudara. Jangan fokus kepada dunia, tetapi cari upah yang akan kita terima di sana, mahkota yang akan kita terima di sana. Bagaimana caranya? Kerjakan yang terbaik mulai dari sekarang untuk Kristus, saudara. Korbankan yang terbaik mulai sekarang untuk Kristus. Maka kita akan terima mahkota di sana. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ke-15, Paulus menegaskan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Tingkat pengertian, yaitu pengenalan akan Tuhan. Tingkat pengertian, yaitu fokus kepada masa depan. Tingkat pengertian, yaitu mengejar upah di sorga. Itu yang harus kita tingkatkan, supaya kita terus bertumbuh dan bertumbuh terus di dalam Kristus. Saat ini saudara, alami pertumbuhan dalam Tuhan dengan mengalami pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Alami pertumbuhan di dalam Tuhan dengan fokus kepada masa depan. Alami pertumbuhan dalam Tuhan dengan mengejar upah dan hadiah dari Tuhan kelak. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Silakan saudara kerjakan bisnis saudara, pekerjaan saudara, aktivitas saudara dengan cara yang terbaik. Di dunia ini saudara harus menjadi yang terdepan, menjadi yang terdahulu, menjadi yang terbaik. Tetapi di samping itu saudara, jangan lupa pengenalan kita akan Tuhan juga harus bertumbuh, supaya kita semakin bertumbuh secara rohani. Kita harus fokus kepada masa depan supaya kita bertumbuh secara rohani. Kita harus fokus kepada hadiah yang akan kita terima, mahkota, upah yang akan kita terima di hadapan Tuhan, supaya kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Namun sekali lagi, buat komitmen untuk saudara menerapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan, alami pertumbuhan dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini, ya Tuhan.
Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu, mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul, Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil
dalam nama Tuhan Yesus. Berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan, dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini, supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini, sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya,
Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.